Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Presentasi yang akan kami bawa pada hari ini yaitu metode pelaksanaan Jalan Tol Trans Sumatera, di mana lokasinya di Kandis Selatan, Kandis Utara, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berikut adalah anggota-anggota kami. Yang pertama yaitu informasi proyek, di mana nama proyek kami yaitu Jalan Tol Trans Sumatera, berlokasi di Kandis Selatan, Kandis Utara, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan lokasi kontrak STA 59/60 sampai STA 74/650, di mana dia 2 jalur, 2 lajur, lalu lintas 3,6 meter, bahu dalam 1,5 meter, dan bahu luar 3 meter. Tipe perkerasan yaitu fleksibel pavement aspal dan rigid pavement beton. Lalu selanjutnya yaitu silakan teman saya Hemia. Berikut adalah workbridge structure-nya. Yang pertama adalah start. Setelah kita mulai, kita melakukan persiapan dan mobilisasi dengan gambar seperti yang di samping itu. Kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran. Kemudian ada pekerjaan tanah. Setelah itu kita lanjut dengan galian struktur. Setelah galian struktur selesai, kita melakukan 2 pekerjaan, yaitu pekerjaan drainase sekaligus pekerjaan struktur beton. Jika sudah, kita akan melakukan pekerjaan subgrid. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan perkerasan dan dilanjut dengan pekerjaan lain-lain. Kemudian selesai. Next. Berikut adalah site layout-nya. Berikut adalah strategi pelaksanaan Jalan Tol Sumatera, di mana pada pelaksanaan jalan tol ini kita menggunakan strategi 3 zona. Jadi kita membagi tiap zona sepanjang 5 km, tiap zonanya. Untuk pengerjaannya dilakukan pada zona 1 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pada zona 2 secara bersamaan. Untuk selanjutnya kepada Mbak Anissa. Selanjutnya, metode pelaksanaan yang pertama adalah mobilisasi dan persiapan. Berikut flowchart mobilisasi dan persiapan. Yang pertama, mobilisasi dan persiapan terdiri dari mobilisasi personel ke lapangan, pembangunan fasilitas kantor, direksi kit, survei pengukuran dan pematokan, serta mobilisasi alat berat ke lapangan. Pekerjaan pembersihan tempat kerja, analisa penggunaan, kita menggunakan 3 alat, yaitu yang pertama motor grader dengan jumlah alat yang diperlukan yaitu 2 unit. Untuk ekskavator yang kita perlukan 30 unit dan dump truck 10 menit. Jumlah pekerja terdiri dari 25 pekerja, waktu pelaksanaannya 48 hari.
Next. Pembersihan tempat kerja. Pembersihan tempat kerja terdiri dari membersihkan seluruh objek yang berada di atas muka tanah, menggunakan alat berat untuk pembersihan, dan dari hasil pembersihan tersebut dimuat ke dalam dump truck. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novan. Selanjutnya, pekerjaan dilanjutkan ke pembongkaran. Pekerjaan ini mencakup pembongkaran seluruh yang berukuran lebih besar dari 1 meter kubik, semua gedung, bangunan, kerb, dan lain-lain. Nama alat yang digunakan pada pekerjaan pembongkaran ada 3 alat, yaitu ekskavator sejumlah 10 unit, dump truck sejumlah 10 unit, dan motor grader sejumlah 2 unit. Jumlah pekerja ada 40 pekerja dan dilaksanakan selama 24 hari. Berikut adalah diagram alir pekerjaan pembongkaran. Pembongkaran dilakukan sesuai area kerja. Ekskavator memuat material ke dalam dump truck kemudian memuat dan membuang material ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, pekerjaan tanah. Alat yang digunakan dalam proses pekerjaan tanah ada 4, yaitu yang pertama flatbed truck dengan jumlah 30 unit, kemudian ada ekskavator jumlahnya 30 unit, kemudian dump truck 30 unit, lalu ada wheel loader 15 unit. Jumlah pekerjaannya yaitu 16 pekerja dan dilakukan selama 90 hari. Berikut adalah diagram alir dari pekerjaan galian. Persiapan alat dan tenaga kerja, kemudian patok kayu digunakan sebagai pembatas. Galian tanah menggunakan alat berupa ekskavator, kemudian material yang baik bisa digunakan sebagai timbunan kembali. Selanjutnya pekerjaan timbunan. Next. Lihat di sini, dump truck memulai material timbunan ke lokasi proyek. Kemudian dilanjutkan timbunan dilakukan per lapis dengan ketebalan tertentu, lalu timbunan dipadatkan dengan ship foot roller. Next. Lalu ada pekerjaan galian struktur, analisa penggunaan alat dan waktu pelaksanaan. Nama alat ekskavator, jumlah alat yaitu ada 30 unit. Lalu juga ada nama alat dump truck dengan jumlah alat 30 unit. Jumlah pekerja di sini yaitu 26 pekerja dan waktu untuk pelaksanaannya 12 hari. Lalu pekerjaan galian struktur. Persiapan alat dan tenaga kerja, lalu dilakukan galian struktur kedalaman yang sudah ditentukan. Kemudian urukan dan pemadatan kembali dilakukan. Dan selanjutnya adalah pekerjaan drainase untuk analisa penggunaan alat dan waktu pelaksanaannya. Untuk alatnya yang digunakan adalah flat bed dan jumlah alatnya ada 35 unit.
jumlah kerjaannya adalah 15 dan waktu pelaksananya adalah 54. Next. Dan ini adalah flowchart-nya untuk pekerjaan drainase. Next. Dan ini adalah metode pelaksanaannya, yaitu mendatangkan bulkesnya ke lokasi, kemudian penggalian sesuai planning, kemudian pekerjaan lantai, kemudian meletakkan bulkesnya yang tadi sudah didatangkan ke lokasi, kemudian menyambungkan dan melakukan pembetonan. Next. Selanjutnya yaitu persiapan tanah dasar, di mana di mana jumlah pekerja yaitu 50 pekerja dan waktu pelaksanaan yang dilakukan yaitu 48 hari. Berikut adalah bagan alir dari persiapan tanah dasar. Untuk metode pelaksanaan tanah dasar, yang pertama adalah meratakan tanah dengan tandem roller, kemudian dilanjutkan memadatkan tanah dengan vibrator roller. Kemudian barulah dihitung kembali elevasi sesuai rencana yang sudah ditentukan pada kontrak. Untuk pekerjaan selanjutnya adalah lapis fondasi agregat, yang mana pekerjaan ini menggunakan alat dump truck sebanyak 15 unit, menggunakan wheel loader sebanyak 18 unit, menggunakan motor grinder sebanyak 5 unit, dan water tanker 10 unit. Untuk pekerjanya sebanyak 10 pekerja dengan waktu pelaksanaan 36 hari. Berikut adalah flowchart lapis fondasi agregat. Untuk metode pelaksanaannya, yang pertama kita akan mendatangkan material, kemudian menghamparkan agregat tersebut di area yang akan kita kerjakan. Kemudian hamparan agregat tersebut kita ratakan dengan motor grinder. Setelah itu kita semprot hamparan dengan water tank truk dan dilanjutkan dengan tes sandkun pada tanah yang sudah dipadatkan. Setelah itu barulah dipadatkan kembali permukaan dengan tandem roller. Selanjutnya perkerasan aspal. Analisa penggunaan alat dan waktu pelaksanaannya. Kita menggunakan aspal finisher sebanyak 9 unit, dump truck 30 unit, wheel loader 3 unit, tandem roller 20 unit, pit-tire roller 2 unit, aspal distributor 3 unit, kompresor 3 unit, aspal sprayer 1 unit, dan motor grader 4 unit. Jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 33 pekerja, dan waktu pelaksanaannya selama 60 hari. Berikut adalah flowchart pekerjaan perkerasan aspal. Metode pelaksanaan pekerjaan aspal terdiri dari yang pertama adalah pembuatan job mix formula atau GMF pada lab dan melakukan produksi pada asphalt mixing plant atau AMP. Selanjutnya dilakukan mobilisasi alat ke lokasi pengaspalan, membersihkan minyak dan material lain pada permukaan jalan dengan kompresor udara, melakukan staking out dengan menggunakan benang sebagai pedoman elevasi ketebalan aspal. Campuran hot mix yang akan digunakan tidak diizinkan dituang atau hauling ke hopper asphalt finisher sebelum dipastikan bahwa suhu campuran masih memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Yang terakhir, semprot lapis perekat dengan alat semprot secara merata sebelum penghamparan hot mix. Lalu menghamparkan aspal dari ketinggian rendah ke elevasi yang lebih tinggi dengan alat aspal distributor dan melakukan pemadatan dengan menggunakan wheel loader. Selanjutnya dilakukan pekerjaan perkerasan beton. Alat yang digunakan yaitu batching plant
kemudian ada wheel loader sejumlah 30 unit, lalu ada concrete vibrator 25 unit, water tank 30 unit. Jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 25 pekerja dan waktu pelaksanaannya 24 hari. Metode pelaksanaan pekerjaan beton, perkerasan beton, yang pertama yaitu membuat job mix formula atau JMF pada lab dan melakukan produksi pada batching plant. Kemudian aspal yang sudah jadi dipindahkan pada truk mixer atau biasa disebut truk molen. Kemudian di hamparan plastik polipropilen di atas lapis agregat dan letakkan sambungan dowel di atasnya. Lalu yang keempat, dilakukan penghamparan beton dengan alat slip form concrete paver. Kemudian gergaji bagian tengah beton untuk memberi sambungan. Untuk membuat tekstur dilakukan secara manual. Selanjutnya dilakukan perawatan pada perkerasan beton atau curing. Kemudian bersihkan sambungan beton, kemudian diisi dengan campuran aspal. Untuk perkerasan struktur beton, analisa penggunaan alat dan waktu pelaksanaan. Pile drive hammer, jumlah alatnya yaitu 1, lalu ada mobil crane, jumlah alatnya 2, lalu ada mixer truck, lalu pile drive hammer, jumlah alatnya yaitu 1 dengan jumlah pekerja yaitu 25 pekerja, dan untuk waktu pelaksanaan yaitu 15 hari. Metode pelaksanaan struktur beton. Yang pertama ada pekerjaan yang panjang, lalu ada pekerjaan footplate, ketiga pekerjaan abutment, lalu pekerjaan bearing pad, pekerjaan diafragma, dan pekerjaan plat pracetak, dan pekerjaan expansion joint. Kemudian ada pekerjaan lain-lain, yaitu adalah solid shooting, ada guatun, kemudian warga jalan, dan bambu jalan. Dan berikut adalah penjadwalan yang kita buat melalui MS Project. Next. Dan kesimpulannya yaitu untuk waktu pelaksanaan dimulai 9 Agustus sampai 23 November 2023, sistem kerjanya 6 hari kerja, dan waktu pelaksanaan waktunya yaitu mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Next. Next. Dan ini adalah kesimpulan untuk waktu penjadwalan pekerjaan bridging, yaitu mulai 4 Juni sampai 2 November 2022, sistem dan waktunya sama kayak yang awal tadi. Dan ini adalah video animasi. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Kamen dan teman-teman semuanya karena videonya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan kepada kami.
Sekian hasil dari presentasi kelompok 4. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap